Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirhan Muzaffar dengan NIM 11525 11089, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk menyelesaikan UAS AOK, yaitu Arsitektur Organisasi Komputer, dengan dosen pengampu Pak Iski Zaliman, Eskom Mkom. Oke, dengan judul Rancangan Komputer Rakitan untuk Pemrograman, Multimedia Ringan, Perkantoran, dan Pembelajaran Online. Fokus rancangan ini adalah perangkat yang seimbang, praktis, dan sesuai untuk kebutuhan harian akademik maupun produktivitas ringan. Lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang. Perkembangan perangkat keras komputer dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat cepat, terutama seiring meningkatnya kebutuhan di bidang pendidikan teknologi informasi. Aktivitas akademik yang dulu hanya berfokus pada pengolahan dokumen, kini berkembang menjadi penggunaan berbagai aplikasi sekaligus, seperti IDE pemrograman, browser dengan banyak tab, alat kolaborasi daring, perangkat desain ringan, hingga platform pembelajaran berbasis video. Kondisi ini menuntut perangkat komputer yang tidak hanya mampu menjalankan tugas dasar, tetapi juga stabil dan responsif dalam berbagai skenario penggunaan. Bagi mahasiswa TI atau teknologi informasi, tantangan utama bukan hanya memilih spesifikasi yang kuat, tetapi juga menyesuaikannya dengan keterbatasan anggaran. Banyak mahasiswa harus menyeimbangkan kebutuhan akademik dengan biaya yang terjangkau, sehingga keputusan pembelian komputer harus mempertimbangkan efisiensi, harga, daya tahan, dan kegunaan jangka panjang. Di sisi lain, kebutuhan mereka juga cenderung beragam. Perangkat yang sama diharapkan dapat dipakai untuk coding, pengelolaan data, multimedia ringan, presentasi, serta tugas perkantoran sehari-hari. Karena itu, rakitan yang seimbang seringkali lebih tepat dibanding sistem khusus berperforma tinggi pada satu aspek tertentu. Komputer dengan komponen yang proporsional akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih fleksibel, tanpa membebani biaya pada bagian yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Pendekatan ini lebih relevan untuk lingkungan akademik, di mana beban kerja umumnya bervariasi dan tidak selalu membutuhkan perangkat kelas atas untuk satu jenis pekerjaan saja. Selain performa, aspek upgrade ability juga menjadi pertimbangan penting. Komputer yang mudah ditingkatkan memberi nilai tambah karena pengguna dapat menyesuaikan spesifikasi seiring bertambahnya kebutuhan, misalnya menambah RAM, mengganti penyimpanan, atau meningkatkan kartu grafis di kemudian hari. Dengan demikian, investasi yang dilakukan sejak awal menjadi lebih tahan lama, lebih efisien, dan dapat mendukung kebutuhan belajar mahasiswa dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, fokus utama dari rancangan ini adalah menyeimbangkan performa, biaya, dan fleksibilitas agar sesuai untuk kebutuhan akademik mahasiswa teknologi informasi. Tujuan perancangan. Rancangan komputer ini disusun untuk mendukung kebutuhan utama mahasiswa TI secara seimbang, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan pemrograman, kompatibel untuk compiler, IDE, virtual environment, dan tools pengembangan yang umum digunakan mahasiswa TI. Perangkat harus mampu menjalankan proses coding, build, dan debugging dengan lancar agar aktivitas belajar praktik tidak terhambat. Selanjutnya ada multimedia ringan, menunjang playback video, desain grafis dasar, serta editing ringan untuk kebutuhan tugas kuliah dan presentasi. Sistem diharapkan tetap responsif saat menjalankan aplikasi multimedia tanpa bottleneck yang mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya ada pembelajaran online dan perkantoran, stabil untuk video conference, browser multitab, aplikasi Office, dan platform e-learning. Fokusnya adalah menjaga koneksi kerja harian tetap lancar, nyaman, dan minim gangguan saat digunakan untuk kelas daring maupun tugas administratif. Selanjutnya ada multitasking dan efisiensi biaya. Performa harus seimbang ketika membuka beberapa aplikasi sekaligus seperti browser, editor teks, dan software pengembangan di saat yang sama. Rancangan harus mempertimbangkan total biaya kepemilikan agar spesifikasi yang dipilih tetap optimal dari sisi harga dan manfaat. Nah, untuk selanjutnya ada future upgrade. Komponen dipilih agar memiliki kompatibilitas yang baik untuk peningkatan di masa depan, seperti penambahan RAM, storage, atau kartu grafis. Dengan pendekatan ini, perangkat dapat digunakan lebih lama tanpa mengganti sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada sustainability dan energi efisiensi. Rancangan menekankan konsumsi daya yang lebih efisien untuk mengurangi penggunaan listrik yang berlebih dan juga panas yang berlebih, dan beban pendinginan,
Selain itu lebih ramah lingkungan, pendekatan ini juga membantu menjaga kestabilan perangkat saat digunakan dalam durasi panjang. Selanjutnya ada ease of maintenance. Struktur komponen harus mudah diakses, dibersihkan dan diganti saat diperlukan sehingga proses perawatan menjadi lebih sederhana. Hal ini penting agar perangkat tetap awet, downtime berkurang, dan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat ketika terjadi masalah. Dan yang terakhir ada cost effectiveness analysis, yaitu setiap komponen dievaluasi berdasarkan perbandingan antara harga, performa, daya tahan, dan kebutuhan penggunaan nyata. Analisis ini membantu memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan konfigurasi yang paling efisien dan relevan untuk target penggunaan. Selanjutnya, selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna. Jadi di sini bisa dilihat diagram menunjukkan prioritas beban kerja. Yang pertama ada coding dan multitasking, memerlukan CPU RAM tinggi. Conference online memerlukan kestabilan jaringan dan audio. Storage cepat meningkatkan produktivitas. Nah, bisa dilihat di bawah sini penjelasan lebih lengkapnya. Coding atau IDE. Untuk coding atau IDE, kebutuhan utama datang dari penggunaan tools seperti VS Code, IntelliJ IDE, Android Studio, compiler, terminal, dan browser dokumentasi secara bersamaan. Aktivitas ini sering memuat banyak file. Indexing project, menjalankan build, serta membuka emulator atau kontainer ringan. Karena itu sistem harus memiliki CPU yang responsif, RAM yang cukup besar agar proses build dan switching antara aplikasi tetap lancar, serta storage SSD agar membuka project dan melakukan loading dependensi secara cepat. Selanjutnya ada browser multitasking, menuntut kemampuan untuk membuka banyak tab aplikasi web dan workspace dalam waktu bersamaan tanpa membuat aplikasi melambat. Beban utamanya biasanya ada pada RAM karena setiap tab dan aplikasi web menyimpan cache serta proses terpisah. Sementara CPU diperlukan untuk rendering halaman, video embedded, dan script web yang aktif. Kombinasi RAM lega dan prosesor multi-core membuat perpindahan antar tab tetap mulus dan mengurangi risiko browser freeze saat beban kerja meningkat. Selanjutnya ada video conferencing, membutuhkan koneksi jaringan yang stabil, latensi rendah, dan perangkat yang mampu menjaga performa real time tanpa gangguan. Aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams memerlukan kamera, mikrofon, audio, driver, dan proses yang cukup kuat untuk encoding dan decoding video sambil tetap menjalankan aplikasi lain di latar belakang. Stabilitas sistem juga penting agar tidak terjadi drop frame, suara putus-putus, atau lag saat meeting berlangsung, terutama ketika pengguna sedang berbagi layar. Selanjutnya ada Office Suite, seperti Microsoft Office, WPS, atau Google Workspace, memerlukan performa yang konsisten untuk mengolah dokumen, spreadsheet, presentasi, dan email dengan cepat. Beban kerja ini memungkinkan tidak seberat coding, tetapi tetap membutuhkan sistem yang responsif saat membuka file besar. Menggunakan banyak rumus di spreadsheet atau berpindah antar aplikasi dengan cepat, harapannya adalah pengalaman kerja yang senyap, stabil, dan tidak terasa lambat sehingga produktivitas tetap terjaga sepanjang hari. Dan yang terakhir ada Light Multimedia, mencakup pemutaran dan pengeditan ringan untuk foto atau video gambar sederhana, misalnya streaming video, menambah musik, resize gambar, atau ekspor file dengan resolusi menengah. Aktivitas ini membutuhkan GPU terintegrasi yang cukup baik, CPU yang mampu menangani proses encoding ringan, serta storage cepat untuk membaca dan menulis file media tanpa delay panjang. Dukungan ini memastikan pengguna bisa melakukan pekerjaan kreatif dasar tanpa harus menggunakan workstation kelas tinggi. Nah, seluruh kebutuhan tersebut kemudian menjadi dasar pemilihan komponen. CPU diprioritaskan pada performa multi-core yang seimbang. RAM dipilih agar cukup longgar untuk coding dan multitasking. SSD dipakai untuk mempercepat booting serta akses project dan file kerja. Dan motherboard dipilih yang mendukung upgrade agar sistem tetap relevan untuk kebutuhan masa depan. Dengan pendekatan ini, yang dihasilkan tidak hanya kuat untuk aktivitas harian, tetapi juga efisiensi dari sisi biaya dan masih aman untuk dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya, selanjutnya ini ada tabel spesifikasi rekomendasi. Nah, kemarin kan kami sempat dikasih dua kubu, yaitu yang pertama itu dengan anggaran 7 juta dan anggaran 2 juta. Nah, karena saya ini nimnya ganjil, saya dapat
anggaran yang 7 juta. Di sini bisa dilihat tabel spesifikasi rekomendasi. Yang pertama di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600G 6C 12T iGPU Radeon Vega, motherboard MSI B550MA Pro, soket A4, M2 NVMe, RAM DDR4 16GB 2x8GB 3200 MHz dual channel, storage SSD NVMe 512GB, power supply MSI MAJ A550BN 50W 80 bronze, dan case MATX Airflow Class, monitor ViewSonic VA22E2H22 Full HD, dan peripheral yaitu keyboard atau mouse combo. Konfigurasi dioptimalkan untuk rasio performa. Biaya dalam batas anggaran tugas yaitu 7 juta. Nah, di sini saya kebetulan kemarin dapat barang-barang yang harganya cukup bisa ditekan lah, nggak lebih dari 7 juta, yaitu total budget sebesar 6.873.499 rupiah. Komponen dipilih agar tetap ringkas, mudah dibaca, selaras dengan kebutuhan performa harian dalam batas anggaran. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada analisis performa dan benchmark. Perbandingan performa sistem rakitan ini dengan konfigurasi lain menunjukkan keunggulannya dalam skenario penggunaan utama, menawarkan keseimbangan performa harga yang optimal. Nah, bisa dilihat di sini ringkasan skor. Skor performa relatif skala 1 sampai 100 menunjukkan sistem ini optimal untuk kebutuhan yang direncanakan. Jauh melampaui sistem entry level namun tetap efisien dibanding high end. Relevansi jangka panjang. Proyeksi performa menunjukkan relevansi hingga 3 sampai 5 tahun ke depan dengan potensi peningkatan komponen. Bisa dilihat di sini ada rekomendasi entry level dan high end. Untuk yang rekomendasi bisa lihat di sini tabelnya. Nah, ini untuk pemrograman, multimedia ringan, tugas, dan multitasking di sini. Ada perbandingannya. Di sini saya aktifkan tiga-tiganya, jadi bisa dilihat di sini ya. Untuk yang rekomendasi itu skor poinnya 75, rata-rata skornya. Untuk entry level itu sekitar 40, yang high end itu 95. Untuk yang spesifikasi yang lebih tinggi untuk pemrograman. Sama halnya untuk yang multimedia ringan, tugas, dan multitasking bisa lihat di sini ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini ada roadmap upgrade masa depan. Rekomendasi peningkatan sistem untuk menjaga performa tetap optimal dan relevan dalam 1-2 tahun ke depan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya. Yang tahap pertama itu yaitu peningkatan RAM. Jangka waktunya itu 6-12 bulan. Komponen yang di-upgrade itu adalah RAM ke DDR4 32GB 2x16GB 3200 MHz. Manfaatnya itu memungkinkan multitaskingnya lebih lancar, menjalankan beberapa IDE dan aplikasi secara bersamaan tanpa kendala, serta peningkatan performa untuk kompilasi kode dan beban kerja berat lainnya. Nah, estimasi biaya itu sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Tahap kedua itu adalah tambah kapasitas penyimpanan. Rentang waktunya itu bisa 12 sampai 18 bulan. Komponen yang di-upgrade itu tambah SSD NVMe 1 TB atau HDD 2 TB. Nah, manfaat komponennya itu memberikan ruang lebih untuk proyek data dan aplikasi, terutama jika volume pekerjaan meningkat. SSD NVMe untuk kecepatan akses data, HDD untuk penyimpanan massal yang lebih hemat. Nah, untuk estimasi biayanya itu sekitar 800.000 sampai 1.500.000 untuk SSD. Kalau untuk HDD itu sekitar 600.000 hingga 800.000 rupiah untuk HDD ya. Tahap ketiga itu dedicated GPU atau GPU upgrade. Nah, waktunya tuh sekitar 18 sampai 24 bulan rentang waktunya. Komponen yang di-upgrade itu adalah tambah GPU Nvidia RTX 3050 atau 4060 atau AMD RX 6600 atau 7600. Upgrade CPU ke Ryzen 7 5700X atau 5800X. Nah, manfaatnya itu transformasi menjadi workstation menengah yang kuat untuk multimedia lebih berat, pengembangan game atau rendering, peningkatan performa komputasi secara signifikan. Estimasi biaya yang dikeluarkan itu sekitar 3 juta sampai 5 juta untuk GPU, plus 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 untuk CPU. Nah, fleksibilitas upgrade ini mendukung pemilihan motherboard B550 yang kompatibel dengan berbagai prosesor AM4 dan memiliki slot M2 NVMe tambahan. Power supply 550 watt juga cukup untuk mengakomodasi kartu grafis kelas menengah, memastikan sistem tetap adaptif terhadap kebutuhan di masa depan. Nah, oke, selanjutnya ya.
Selanjutnya ada perbandingan alternatif konfigurasi. Kami menyajikan perbandingan 3 skenario konfigurasi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, mulai dari budget minimal hingga premium upgrade. Ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Yang pertama itu budget minimal. Yang pertama itu ada budget minimal, cocok untuk penggunaan dasar dengan biaya paling efisien. Yang selanjutnya ada rekomendasi standar, keseimbangan terbaik antara performa biaya untuk kebutuhan harian. Yang terakhir ada premium upgrade, dirancang untuk performa lebih tinggi, multitasking berat, dan multimedia serius. Nah, bisa dilihat di bawah sini ada 4 tabel di bawah sini, mulai dari prosesor, kartu grafis, RAM, storage, monitor, dan use case utama, serta estimasi harga dari setiap kelas-kelas sesuai budget yang dikeluarkan. Untuk budget minimal itu cocok untuk penggunaan dasar, browsing Office, online learning, dan basic coding. Untuk rekomendasi standar, menawarkan keseimbangan terbaik antara performa dan biaya, ideal untuk pengembangan perangkat lunak dan produktivitas harian. Untuk premium upgrade, ditunjukkan untuk profesional yang membutuhkan daya komputasi lebih tinggi dan kemampuan gaming multimedia yang lebih serius. Skenario rekomendasi standar menawarkan keseimbangan terbaik antara performa dan biaya, ideal untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dan produktivitas harian. Budget minimal cocok untuk penggunaan dasar. Sementara premium upgrade ditunjukkan untuk profesional yang membutuhkan daya komputasi lebih tinggi dan kemampuan gaming multimedia yang lebih serius. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi akhir. Nah, ringkasan singkat untuk membantu Anda menilai kesiapan konfigurasi ini dari sisi performa, nilai investasi, dan kemudian pengembangan ke depan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu optimal untuk mahasiswa IT. Konfigurasi ini dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan tadi teknik informatika atau teknologi informasi, dari coding intensif hingga multitasking aplikasi berat, memastikan pengalaman belajar yang lancar dan produktif. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Dengan AMD Ryzen 5 5600G dan RAM dual channel 16GB, sistem ini menawarkan performa superior di kelas harganya, jauh melampaui sistem entry level namun tetap efisien dari segi biaya. Selanjutnya ada nilai jangka panjang. Platform AM4 yang dipilih mendukung upgrade komponen di masa depan, memastikan investasi Anda tetap relevan dan powerful untuk 3-5 tahun ke depan tanpa perlu penggantian total. Yang terakhir ada saran implementasi. Pastikan semua driver terbaru terinstall untuk performa maksimal. Pertimbangkan monitor sekunder untuk meningkatkan ruang kerja dan produktivitas Anda dalam mengerjakan proyek-proyek IT. Selanjutnya. Oke, di sini ada panduan perakitan dan setup. Di sini ada 4 tahapan. Ikuti langkah-langkah detail untuk merakit dan menyiapkan sistem baru Anda dengan aman dan efisien. Yang pertama itu ada perakitan komponen fisik. Pasang setiap komponen CPU, RAM, dan SSD ke motherboard dan casing. Pastikan semua terhubung dengan benar. Hati-hati terhadap listrik statis dengan melakukan grounding. Selanjutnya ada instalasi sistem operasi. Boot dari media instalasi USB atau DVD. Ikuti instruksi di layar untuk menginstal operation system pilihan Anda dan atur partisi drive sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada instalasi driver esensial. Unduh dan install driver terbaru dari situs web produsen untuk motherboard, kartu grafis, dan perangkat peripheral lainnya demi performa dan stabilitas optimal. Yang terakhir ada konfigurasi awal dan optimisasi. Lakukan pembaruan sistem, install perangkat lunak esensial, dan sesuaikan pengaturan BIOS, UEFI atau UEFI, verifikasi stabilitas sistem, dan jalankan benchmark awal. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada perawatan dan pemecahan masalah. Menjaga perangkat tetap bersih, stabil, dan mudah diandalkan melalui rutinitas perawatan dasar. Yang pertama itu ada jadwal perawatan rutin. Tetapkan jadwal pembersihan dan pemeriksaan komponen secara berkala, misalnya setiap 3-6 bulan untuk mencegah penumpukan debu dan memastikan semua koneksi aman. Selanjutnya membersihkan komponen, gunakan udara bertekanan untuk membersihkan debu dari kipas, heatsink, dan casing. Bersihkan layar dan permukaan luar dengan kain microfiber lembar. Selanjutnya ada monitoring suhu dan performa. Manfaatkan software monitoring misalnya HW Monitor, MSI Afterburner untuk melacak suhu chip CPU atau GPU, dan penggunaan RAM. Suhu yang tinggi bisa menandakan masalah pendinginan. Selanjutnya ada troubleshooting masalah umum. Kenali gejala masalah umum seperti boot lambat, aplikasi crash, atau blue screen. Periksa log sistem dan cari solusi
dasar sebelum menghubungi bantuan teknis. Nah, di sini ada tips memperpanjang umur perangkat. Hindari mematikan paksa atau pastikan sirkulasi udara baik dan lakukan update software serta driver secara rutin. Ini menjaga sistem tetap stabil dan efisien. Nah, di sini ada komponennya akan dijelaskan terpisah ya, mulai dari prosesor. Di sini saya menggunakan AMD Ryzen 5 5600G. Nah, untuk perannya di sini adalah otak utama yang menentukan throughput eksekusi instruksi. Spesifikasi umumnya itu 6 core sampai 12 thread, cocok untuk paralelisasi, kompilasi, dan multitasking. iGPU, Radeon Vega terintegrasi cukup untuk grafis ringan tanpa VGA disket. Keunggulannya itu hemat biaya, rendah kompleksitas build, efisien untuk mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan motherboard MSI B550M A Pro. Fungsi utama motherboard ini adalah menghubungkan CPU, RAM, storage, dan peripheral. Kompatibilitasnya itu soket AM4 kompatibel dengan Ryzen 5000 series. Performa storage-nya itu slot M2 NVMe untuk SSD berkecepatan tinggi. Memorinya itu dukungan RAM DDR4 hingga 3200 MHz. Upgrade path-nya itu jalur upgrade untuk CPU dan penyimpanan masa depan. Nah, untuk RAM dan storage, komponen ini berfokus pada performa, multitasking, dan kecepatan akses data. RAM membantu kelancaran proses, sementara SSD NVMe mempercepat respon sistem secara keseluruhan. Nah, untuk RAM-nya di sini DDR4 16GB 2x8GB, dual channel, peningkatan bandwidth. Penting untuk multitasking dan iGPU. Untuk SSD-nya itu NVMe 512GB, kecepatan baca dan tulis tinggi, mempercepat boot, kompilasi, dan loading project. Nah, grafik perbandingan menegaskan NVMe memberikan latensi rendah dan throughput lebih tinggi dibandingkan HDD tradisional. Nah, untuk selanjutnya ada power, case, dan monitor. Nah, untuk power supply itu saya menggunakan MSI MAJ A550BR M550 watt 80 plus bronze, daya stabil untuk konfigurasi tanpa GPU disket. Untuk casingnya itu menggunakan MATX Airflow, desain pendinginan optimal, kabel rapi, form factor compact. Untuk monitornya sendiri itu menggunakan ViewSonic VA22E2H 22 inch Full HD, layar cukup luas untuk coding dan konferensi online. Grafik perbandingan menegaskan NVMe memberikan latensi rendah dan throughput lebih tinggi dibandingkan HDD tradisional, seperti yang dijelaskan yang tadi ya. Nah, ini ada kompatibilitas dan topologi koneksi. Kompatibilitas inti. Nah, soket AM4 dan slot M2 tersedia. Dan PSU 550 watt mencukupi untuk konfigurasi tanpa GPU disket. Alur koneksinya itu CPU ke motherboard via AM4, storage dipasang di slot M2, power 24 pin plus 8 pin dari power supply, HDMI atau DP terhubung ke monitor. Nah, diagram di sini, diagram koneksi memastikan tidak ada kompatibilitas kritis. Soket AM4, M2 tersedia dan power supply 550 watt mencukupi untuk konfigurasi tanpa GPU disket, mengurangi potensi bottleneck. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir, yaitu penutup. Terima kasih atas perhatian Anda. Presentasi ini merupakan karya proyek dan penelitian mahasiswa yang disusun secara mandiri untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan di bidang teknik informatika atau teknologi informasi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang berguna untuk langkah selanjutnya. Catatan di sini, dokumen ini disusun sebagai bagian dari proyek akademik dan penelitian mandiri untuk menyelesaikan presentasi UAS AOK, yaitu Arsitektur Organisasi Komputer. Saya Sirhan Muzaffar, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.